Menteri Sosial Mensos RI Tri Risma hari ini menghadiri peringatan Hari Lanjut Usia Nasional HLUN ke-26 di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada Minggu 29 Mei 2022. Ia menjelaskan bahwa alasan penentuan lokasi HLUN dilaksanakan di Tasikmalaya karena berdasarkan data banyak terdapat lansia tunggal lansia yang hidup sendirian. Di Indonesia, lansia yang hidup sendirian terbanyak ada di Kabupaten Tasikmalaya. Tercatat di Kabupaten Tasikmalaya ada sekitar 28.000 lansia tunggal. Lansia tunggal tersebut tersebar di 39 kecamatan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Umumnya keluarga menelantarkan lansia tersebut. Oleh karena itu, dalam peringatan HLUN tahun ini pemerintah mengambil tema Lansia Sehat Indonesia Kuat. Menurutnya diangkatnya tema tersebut berdasarkan fakta bahwa populasi lansia di Indonesia cukup besar. Merujuk dari data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2021, terdapat 29,3 juta penduduk lansia atau 10,82% total populasi di Indonesia. Pertama, saya jelaskan kenapa kami memilih Tasikmalaya. Jadi setelah kita melihat data DTKS kami, itu kita memilih lansia tunggal yang terbanyak di Indonesia. Dan itu ternyata setelah kita cek datanya itu ada di Tasikmalaya. Kemudian karena itu kita menetapkan Hari Lansia di sini. Dan kemudian sebetulnya kita sudah punya konsep bagaimana menangani lansia tunggal ini, gitu. Namun kita masih harus bicara, kami harus bicara dengan Bappenas, harus bicara dengan keuangan untuk bagaimana menangani, karena sekali lagi kalau lansia tunggal itu memang agak beda treatmentnya, karena kalau dia masih ada keluarganya, ada dia yang merawat. Dan tidak semua lansia ini mau dia tinggal di balai. Itu yang masalah. Nah, sementara kalau tinggal di rumahnya, siapa yang masakkan, kemudian bagaimana dia beraktivitas, apalagi kalau sudah tidak bisa. Biasanya kalau sudah tidak bisa, kita langsung bawa ke kita antar ke balai kita. Seperti itu. Dalam acara tersebut, Tri Risma hari ini menyerahkan bantuan berbentuk renovasi rumah tidak layak huni Rutilahu kepada lansia. Kemensos juga menyalurkan 355 bantuan Rutilahu kepada para lansia di Kabupaten Tasikmalaya khususnya yang hidup sendiri. Ia menuturkan bahwa sebanyak 43,29% lansia berasal dari rumah tangga, dengan kelompok pengeluaran 40% terbawah. Menurutnya hal ini yang menjadi landasan bagi negara untuk memberikan perhatian lebih kepada lansia. Salah satu bentuk perhatian serius dari negara terhadap lansia yaitu diterbitkannya Perpres nomor 88 tahun 2021. Perpres tersebut tentang Strategi Nasional Kelanjut Usiaan. Peraturan Presiden ini merupakan salah satu regulasi untuk mengatur perihal kelanjut usiaan. Dalam Perpres itu tertuang hak-hak lansia atau seseorang yang telah berusia 60 tahun ke atas. Selain memberikan bantuan, Mensos RI dalam peringatan HLUN juga memberikan penghargaan dan akreditasi kepada para pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial LKS. Kemudian membuka dan meresmikan Posyandu Lansia, termasuk menyerahkan bantuan kepada Bupati Tasikmalaya berupa mikroskop dan mobil sampah. Apip, Harapan Rakyat, Tasikmalaya.